Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kini kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel dan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari Syekh Akbar Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah, khususnya jilid 5, terjemahan jilid 5 yang berkaitan dengan masalah kalimat tauhid. Saudara sekalian, kita tidak lagi memberi penjelasan tentang siapa Syekh Akbar Mahyuddin Ibnu Arabi karena kita sudah cukup banyak video-video dan di awal kita sudah memberi penjelasan tentang siapa ulama besar ini. Karena itu kita cuma sekaligus kita membacakan penjelasan beliau tentang beberapa risalah demi risalah yang kita uraikan tidak panjang, kemudian nanti kita lanjutkan dengan episode-episode atau part bagian-bagian berikutnya. Kali ini kita akan membacakan penjelasan beliau terkait dengan masalah negasi dan kalimat kata negasi dan afirmasi di dalam kalimat la ilaha illallah. Baiklah kawan-kawan sekalian, langsung kita kemukakan penjelasan beliau. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah dalam kalimat negasi dan afirmasi adalah kalimat negasi dan afirmasi, dan kalimat ini adalah kalimat paling utama yang pernah diucapkan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari segi periwayatan maupun makna, yang artinya doa yang paling utama adalah doa di hari Arafah, mengisyaratkan pada doa para arif billah atau para ahli Allah. Dan kalimat paling utama yang pernah kukatakan pada para nabi sebelumku, saya ulangi, dan kalimat paling utama yang pernah kukatakan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Al-Muwattah, kitab Al-Muwattahnya. Negasi haruslah disampaikan sebagai lawan untuk perkara yang terafirmasi, sehingga ia menegasikannya. Jika sebuah negasi disampaikan terhadap suatu yang bukan afirmasi, yakni negasi, maka ia akan menjadikannya sebagai afirmasi, karena negasi terhadap negasi adalah afirmasi. Jadi negasi adalah penolakan, peniadaan, dan afirmasi adalah penetapan. Sama seperti non-eksistensi adalah eksistensi. Pertanyaannya kemudian, yang pertama, apakah yang dinegasikan oleh orang yang menegasi dengan mengatakan la ilaha, tiada Tuhan? Beritahukanlah kepada kami, sungguh kami ingin mencari pemahaman darimu. 2. Lalu untuk perkara yang diafirmasi, apakah hukumnya juga sama dengan hukum perkara yang dinegasi? Karena yang diafirmasi itu tidak lain adalah dinegasi. 3. Ataukah perkara yang diafirmasi itu memiliki hukum lain yang membuatnya berbeda daripada hukum negasi? 4. Jadi apakah sebenarnya yang dinegasi oleh orang yang menegasi di sini? Dan apakah sebenarnya yang diafirmasi oleh orang yang mengafirmasi di sini? Semua hal tersebut harus ditahqiq. Tahqiq harus dijelaskan. Insya Allah, kata beliau. Ketahuilah bahwa negasi pada kalimat la ilaha, tiada Tuhan, ditujukan kepada entitas-entitas para makhluk yang disifati dan dikaitkan dengan keilahian sehingga disebut sebagai Tuhan-Tuhan dalam arti tanda petik ya. Inilah yang membuat orang-orang musyrik ada yang merasa heran saat Rasulullah SAW
menyeru mereka kepada Allah yang Maha Satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada kita bahwa orang musyrik berkata, yang artinya, apakah ia, maksudnya dalam kurung Muhammad, apakah ia yang dimaksud adalah Muhammad, menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Al-Quran surat 38 ayat 5. Ini Allah merekam pertanyaan orang-orang kafir tentunya. Orang-orang musyrik meragukan Rasulullah SAW dan menamakan makhluk-makhluk dengan sebutan Tuhan-Tuhan, padahal makhluk-makhluk itu tidak memiliki sifat tersebut. Maka disampaikanlah hukum negasi terhadap penisbahan yang diafirmasi oleh orang-orang musyrik kepada makhluk-makhluk itu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bukan negasi terhadap negasi akan keilahian. Sebab jika yang dinegasi, maksudnya ditolak, dalam kurung oleh sang pembuat syariat adalah negasi akan keilahian. Hal itu sama dengan mengafirmasi apa yang menjadi anggapan orang-orang musyrik. Seakan-akan sang pembuat syariat berkata pada orang-orang musyrik bahwa perkataan yang mereka katakan itu tidaklah benar atau perkara yang sebenarnya bukanlah seperti anggapan mereka dan Tuhan pastilah hanya satu. Multiplisitas Tuhan-Tuhan ternegasikan melalui huruf afirmasi, yakni kata illah, selain atau kecuali, yang mereka ucapkan. Kemudian si pengucap mengafirmasikan keterkaitan tersebut kepada pihak yang disebutkan setelah huruf afirmasi illah, yaitu Dia yang bernama Allah. Maka ia berkata, la ilaha illah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tetapi penisbahan keilahian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah terafirmasi melalui pengafirmasian orang yang mengafirmasi. Karena Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Tuhan dengan sendirinya, yang diafirmasi oleh orang-orang yang mengafirmasi melalui perkataan illah Allah adalah perkara ketuhanan dalam diri orang yang belum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki sifat tersebut. Karena sesungguhnya afirmasi terhadap afirmasi adalah suatu yang mustahil, sementara negasi terhadap negasi tidaklah demikian. Pada hakikatnya, seorang musyrik tidaklah menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung, hanya saja ia salah dalam menisbahkan ketuhanan kepada sesuatu yang tidak semestinya. Sebab jika ia tidak meyakini adanya keilahian dalam diri sesembahan yang ia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, niscaya ia tidak menyembahnya, tidak akan menyembahnya. Al-Quran yang artinya, dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa kalian tidak akan menyembah kecuali Dia. Al-Quran surat 17 ayat 23. Maka dari itu Al-Haq merasa cemburu pada sifat keilahian yang mereka nisbahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, sehingga Dia akan menghukum mereka di dunia ini jika tidak menghormati sifat tersebut. Dia tidak memberi mereka rezeki, mendengarkan doa-doa mereka, dan mengabulkan permintaan mereka saat meminta kepada yang mereka anggap sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Karena Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwa tidaklah mereka memohon kecuali kepada level keilahian, walaupun mereka salah dalam menisbahkan level tersebut. Akan tetapi, kelak di akhirat mereka akan sengsara selama-lamanya, karena Rasul telah memperingatkan mereka untuk mengesahkan Dia yang paling berhak menerima penisbahan tersebut. Namun mereka tidak mau menggubris dan tak mau menasihati diri mereka.
Itulah mengapa petunjuk dan dalil yang dibawa oleh setiap rasul selalu sesuai dengan apa yang mendominasi orang-orang di zamannya, agar hujjah atau argumentasi mereka bisa ditegakkan, sehingga hujjah yang jelas lagi nyata hanya milik Allah semata. Al-Quran surat 6 ayat 149. Demikianlah kalimat tauhid ini mencakup level non-eksistensi maupun eksistensi, karena tidak ada satupun level atau tingkatan kecuali pasti berada di bawah ruang lingkup negasi, penolakan, dan afirmasi atau penetapan. Maka kalimat ini memiliki peliputan yang menyeluruh. Kawan-kawan sekalian, demikianlah penjelasan Imam Ibnu Arabi tentang soal ini, dan kita di episode berikut kita akan lanjutkan dengan penjelasan yang lainnya yang mungkin masih terkait dengan tema yang kita bicarakan ini. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.